Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membuat sebuah aplikasi menggunakan Microsoft Access, di mana database yang kita gunakan adalah tentang akademik kampus. Mulanya kita akan mengambil pada bagian blank database, sekali klik, kemudian pada bagian bawah kanan. Sini adalah file name untuk nama database. Kita beri namanya akademik kampus. Lalu kita simpan. Ya, kita letakkan di dokumen. Oke. Kemudian kita create. Nah, tabel-tabel yang kita gunakan untuk database akademik kampus adalah tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel jurusan, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Ada 5 tabel yang kita gunakan. Nah, atribut dari setiap tabel itu kita bisa mendapatkannya dari ChatGPT. Ya, kita cari di ChatGPT. Pertama kita coba mencari atribut dari tabel jurusan. Seperti ini kita tuliskan. Kita lihat apa saja atributnya. ID jurusan sebagai primary key, kemudian nama jurusan, kode jurusan, kemudian itu saja mungkin ya, 3 atribut. Oke, kita kembali ke Microsoft Access. Kita langsung membuat tabel jurusan. Ambil design view jurusan. Jurusan ya. Pertama ID jurusan. Untuk ID pada setiap tabel sebagai primary key, maka data type-nya adalah auto number. Jadi dia otomatis datanya itu berurutan dari 1 sampai seterusnya. Kemudian nama jurusan, teks ya. Kemudian kode jurusan. Juga teks. Nah, ini silakan disesuaikan saja dengan tugas Anda masing-masing. Tugas kelompoknya, atribut apa saja yang diperlukan pada setiap tabel. Kemudian kita simpan, klik kanan, save. Ini bisa kita lihat hasilnya, dataset view. Kemudian selanjutnya kita membuat tabel mata kuliah. Jadi di sini atribut tabel mata kuliah. ID mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian SKS-nya dan semesternya. Ya, kita lihat ya. Dan juga terhubung kepada jurusan berarti ya. Nah, kita coba buat. Untuk menambahkan tabel, ini bisa kita close dulu. Untuk menambahkan tabel, kita ambil create tabel. Kemudian kita ambil design view. Nama tabelnya mata kuliah. Atributnya pertama ID mata kuliah. Ini auto number. Kemudian nama mata kuliah. Teks. Kode mata kuliah. Teks. Kemudian SKS. Jumlah SKS ya, jumlah SKS. Itu bisa juga SKS ya.
terserah. SKS ini bisa number, atau ini bisa menggunakan lookup wizard karena nilainya sudah pasti ya. SKS itu 1 sampai 4 ya. Jadi lookup wizard kita ambil kedua, next. SKS itu 1, 2, 3, 4 ya, biasanya seperti itu. Next, kemudian finish. Nah, kemudian semester ini bisa kita gunakan juga lookup wizard, misalkan semesternya ganjil atau genap seperti itu. Kemudian bisa juga kita tambahkan, kita hubungkan ke jurusan ya. Jadi mata kuliah ini berada pada jurusan apa? Ya. ID jurusan. Nah, untuk ID jurusan nanti kita hubungkan ke tabel jurusan, itu tipenya number ya, karena dia auto number ya. Karena kalau di sini kan dia auto number. Jadi kalau di bagian yang kita hubungkan, maka dia number. Kita hubungkan ke tabel jurusan, ambil lookup, kemudian ini combo box. Pada row source-nya kita ambil jurusan ya, jurusan. Kita tampilkan nama jurusan ya. Kemudian kita save, kita close. Nah, jadi dia sudah terhubung ke nama jurusan. Oke, ini kolom count-nya 1, kolom head-nya tidak perlu kita tampilkan. Kita save, kemudian di close. Ini bisa kita atur dulu untuk object type-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita membuat tabel mahasiswa. Atribut tabel mahasiswa. Saja atributnya, jadi mahasiswa, NIM, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, ini banyak ya. Jadi jurusan. Nah, ini berarti dihubungkan ke tabel jurusan berarti ya. Nah, mahasiswa ini jurusannya apa? Jadi tentunya kita ambil dari tabel jurusan. Kita tambahkan tabel baru, table, kemudian design view, mahasiswa, ID mahasiswa, atau number, kemudian NIM. NIM ini teks saja, kemudian nama lengkap, teks, kemudian tempat lahir, teks, kemudian tanggal lahir. Ini kita ubah menjadi date, jenis kelamin. Kelamin kita gunakan lookup wizard karena memang hanya 2 datanya, laki-laki atau perempuan. Kita buat di sini laki-laki dan perempuan. Kemudian alamat ya. Nah, terserah, tambahkan saja, kemudian telepon. Dan terakhir kita hubungkan ke ID, ke tabel jurusan, yaitu ID jurusan. Ini adalah number ya. Ingat kalau foreign key atau key yang berada pada tabel lain, nah yang kita hubungkan, maka data type-nya adalah number. Ini bisa kita atur untuk lookup wizard-nya.
row source-nya, kita ambil jurusan, kita tampilkan nama jurusan, klik 2 kali, kemudian save dan close. Selanjutnya kita tambahkan tabel dosen. Dosen, kita lihat di sini atribut tabel dosen. Ini diminta dulu untuk login ya. Oke, kita coba atribut tabel dosen ya. Atribut ID dosen, kita save, tambahkan tabel baru, dosen view, dosen, ID dosen, auto number, kemudian N nama lengkap, kemudian NIDN, nomor induk dosen nasional ya, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nah kita hubungkan ke tabel jurusan nanti ya. Sini ada prodi di ID jurusan. Kemudian jenis kelamin, ini memakai lookup wizard. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, ini date, kemudian alamat dan telepon. Kemudian kita hubungkan ke tabel jurusan, ID jurusan. Ini memakai type number ya. Juga kita hubungkan ke lookup-nya, combo box, row source-nya kita ambil jurusan. Nama jurusan, kita save, close. Dan juga dosen ini kita hubungkan ke mata kuliah, karena dia mengajar di mata kuliah apa, gitu ya. Tentunya satu dosen itu banyak mata kuliah. Berarti ini tidak perlu ya. Ini mata kuliah nanti mungkin ada tabel lain ya. Jadi ini saja untuk dosen. Close. Nah, terakhir kita buat tabel nilai.
Nah, ini atributnya kita buat create nilai ID nilai, kemudian kita hubungkan ke tabel mahasiswa karena nilai mahasiswa mempunyai nilai ya. Tabel mahasiswa, ID mahasiswa. Jadi ID ini samakan namanya dengan ID mahasiswa yang terdapat pada tabel mahasiswa. Begitu juga dengan ID mata kuliah dihubungkan ke tabel mata kuliah. ID dosen, kemudian nilai ya, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir ya. Ini jangan lupa kita hubungkan dulu di lookupnya. Mahasiswa, tampilkan sini nama lengkapnya. Maaf, kita tampilkan dua sini ya, NIM dan nama lengkap. Save, close. Jika dua, maka kolom di sini kita buat dua dan headnya kita tampilkan yes. Ya. Itu juga mata kuliah, kita hubungkan mata kuliah, nama mata kuliah, atau kita tambahkan di sini kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Save, close. Kolom count-nya 2 dan yes. Kolom head-nya yes. Juga dengan ID dosen, nama lengkap, save dan close. Oke, ini langsung di save dan di close. Selanjutnya kita membuat form dari masing-masing tabel ini. Pertama kita buat dulu form dosen, close ya, create, kemudian form. Nah, kita ambil design view, silakan didesain ya formnya sebagus mungkin dengan warna yang menarik ya. Sekarang warna ini di property sheet kita ganti menjadi backgroundnya cerah ya, silahkan disesuaikan saja. Kemudian formnya juga juga kita perbagus dengan memakai ini. Atau tidak perlu ya. Kita langsung menambahkan button
Kita tambahkan tombol pertama untuk record navigasinya, previous, next, kita hanya menampilkan ikonnya, kemudian record next-nya. Jadi ini menampilkan data sesudahnya dan sebelumnya. Kemudian kita tambahkan di sini tombol simpan, record operation, add new record, next, next, kemudian finish. Nah, pada caption ya untuk tampilan dari buttonnya, kita tambahkan di sini simpan. Kemudian no picture caption ini kita ambil right, ini diletakkan di kanan. Ya, maka tulisan simpannya berada di kanan dari ikonnya. Nah, seperti ini. Terserah ya, di bawah atau di samping, atau di atas ya, terserah. Kemudian tombol update. Nah, itu kita pilih save. Ini untuk menyimpan datanya juga, untuk update ya. Captionnya juga kita ganti di sini update. Nah, jadi jika ada perubahan dari data, bisa kita klik ini. Nanti kita cobakan ya, gimana fungsi dari masing-masing tombol ini. Dan terakhir kita tambahkan tombol hapus. Ubah captionnya menjadi hapus, kemudian letaknya di kanan. Nah, ini juga bisa kita ambil rank ini untuk merapikan ya. Tidak perlu. Nah, seperti ini saja ya. Oke, kita simpan dengan nama form dosen. Oke, nah jadi formnya tambah satu ya, form dosen. Nah, kemudian sebelum itu kita atur dulu untuk formnya, bagian order. Ini kita ambil yes, kemudian modelnya juga yes. Bagian format kita ganti untuk auto centernya yes, record selectornya no, dan navigation button no. Ini tidak kita perlukan, makanya no. Nah, kita simpan, kita lihat, klik 2 kali, nah seperti ini ya. Ini yang ID dosen tidak perlu kita masukkan nilai ya. Yang kita masukkan nama lengkap dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita buat jurusan, mata mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Cara pengerjaannya sama dengan form dosen ya, sama semuanya. Oke, kita sudah membuat semua form dari semua tabel. Selanjutnya kita akan membuat form baru ya. Untuk membuat form menu utama ya, untuk mengakses seluruh form yang ada. Jadi kita hanya membuka satu buah form utama, kemudian kita buka satu persatu form ini melalui form menu utama. Ambil form design. Nah, kita akan desain formnya. Kita tambahkan di sini kotak seperti ini. Ini untuk meletakkan tombol-tombolnya. Kita beri warnanya, terserah ya, terserah warnanya. Menyesuaikan saja. Kemudian untuk kotak ini, persegi panjang ini, kita pilih untuk
horizontal anchor-nya both ya. Oke, kalau kita buka seperti ini, kita save dulu form menu utama. Kita coba from view. Nah, jadi dia kita close dulu, kita desain dulu. Nah, kemudian pada bagian form ini juga kita atur pop up-nya menjadi yes, dan modal yes, kemudian auto center-nya yes, record selector-nya no. Nah, seperti biasa ya pengaturannya. Kemudian di bagian event ini kita atur load-nya ini adalah macro builder. Kita ambil sini maximize ya. Ini untuk memaksimalkan tampilannya, jadi dia langsung besar. Kemudian save dan close. Maka kita tampilkan, kita klik 2 kali, nah, maka dia besar seperti ini. Yes, oke. Kita masih di menu utama, kita ambil design view. Nah, kita tambahkan tombol di sini ya, tombol untuk mengakses form-form ini. Pertama kita ambil form operation open form ya, membuka form. Yang kita buka formnya yang pertama, form dosen. Next. Nah, saya kita gunakan di sini captionnya dan dosen ya, seperti itu. Jangan lupa untuk letaknya di bagian bawah, bottom. Nah, atur saja ya tampilannya. Atau di sini bisa kita tambahkan data dosen ya, biar lengkap. Data dosen. Tambahkan lagi untuk form selanjutnya, open form, form jurusan. Namanya data jurusan. Tambahkan lagi mahasiswa. Data mahasiswa. Mata kuliah. Dan form nilai. Data nilai. Oke, kita lihat hasilnya.
save, kemudian kita form view. Nah, seperti ini ya. Kita dosen, jurusan, mahasiswa, kuliah, dan nilai. Ini kita coba masukkan datanya. Pertama, data dosen. Jenis kelaminnya, kemudian tempat lahir. Tanggal lahirnya sudah dipilih. Ini sudah kita ubah aja sini ya. Jurusannya belum ada. Berarti kita tambahkan dulu tabel jurusannya ya, data jurusannya dulu. Nah, nama jurusan misalkan manajemen pendidikan Islam. Kode jurusannya FTK 01. Nah, simpan. Nah, dia masuk ya. Tambahkan lagi misalkan bahasa Arab. FTK 002. Simpan. Ketiga misalkan bahasa Inggris. Maaf. Jurusan ya, maaf. Ini kita hapus dulu. Nah, ini biar saja. Jurusan manajemen pendidikan Islam. Betul tadi ya. Oke, manajemen pendidikan Islam FTK 001, simpan. Kemudian jurusannya apa? Bahasa Arab. Kemudian pendidikan agama Islam FTK 003. Seperti itu ya, simpan. Nah, maka sudah 3 tabel yang kita masukkan ya. Ini nggak masalah ya, ini ID ini auto number, berarti ada data sebelumnya yang kita masukkan dan kita hapus, tidak masalah. Kemudian langsung kita ambil data mata kuliah dulu. Nah, nanti ada berhubungan dengan dosen dan mahasiswa ya, ada nilainya. Mata kuliah misalkan dasar-dasar aplikasi komputer. Kode mata kuliah misalkan serah aja nih, kita buat aja dulu SKS-nya 2, kemudian digenap. Nah, jurusannya muncul ya, sesuai dengan yang kita masukkan pada data jurusan tadi. Oh, tidak bisa, sebentar. Oke, kita coba lihat dulu untuk mata kuliah ya. Jurusan ini lookup-nya itu coba kita ganti. Ini ID jurusan. Kita hapus dulu ya. Ini ID jurusan dan nama jurusan ya, coba seperti itu. Kita save, kita close.
Ini kolom 2, yes. Coba dulu ya, mata kuliah. Mata kuliah jurusan. Kuliah. Di form mata kuliah desain view, ini kita coba update dulu. Ini kita hapus dulu ya, ini kita hapus, delete. Kita coba ambil add exciting field jurusan. Nah, ini yang update-nya, kita coba dulu. Jika ada error seperti ini, nah kita simpan, kita coba buka. Nah, muncul dia ya, baru dia bisa ya. Nah, maka memang harus ditampilkan ID jurusannya. Nah, coba yang lain dulu untuk nanti kita lihat dulu. Menu utama jurusan sudah. Mata kuliah. Oke, untuk mata kuliah ini dasar-dasar aplikasi komputer. Jadi untuk yang kita hubungkan ke tabel jurusan tadi, kita harus menampilkan ID jurusannya juga. Ya. Simpan. Kemudian tambahkan yang lain, misalkan IT, SIM, dan komunikasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan data dosen. Nah, dosen ini ada sini. Nah, ini juga tidak bisa ya, kita coba perbaiki dulu. Mahasiswa dosen ya. Ini bisa kita hapus dulu dengan cara klik di sini, kemudian delete. Oke. Untuk form dosen, kita atur pada tabel dosen ini, kita atur jurusan ini, lookupnya. Sini kita tampilkan ID dan nama, harus dua ya. Save, close. Jadi nomor kolomnya 2 dan headnya yes. Nah, save, close. Baru kita atur untuk form dosennya, kita hapus di sini, tambahkan di fieldnya jurusan. Oke, kita simpan, close.
Begitu juga di mahasiswa. Mahasiswa ini ada jurusan juga ya. Ini kita hapus, kita ubah dulu di bagian tabelnya. Mahasiswa. Jurusan ini tambahkan, hapus dulu ID jurusan dan nama jurusan. Save dan close. Count-nya 2 dan head-nya yes. Kita save dan close. Jadi mahasiswa formnya kita hapus dulu jurusannya. Jurusan. Kita perbesar. Oke. Kita save. Nah, bagaimana dengan nilai tadi? Kita lihat tabel nilai. Dosennya tadi sudah satu ya. Mata kuliah sudah 2, mahasiswa sudah 2. Ya, mahasiswa ini juga yang kita ambil itu bukan NIM ya. Adalah ID-nya. Oh, maaf, kita hapus dulu ini. ID mahasiswa dan nama lengkap. Nah, save dan close. Sudah 2. Mata kuliah tadi bukan kode ya. Ini kita ganti. Kita hapus dulu. Dengan tadi. Nah, ID mata kuliah, nama mata kuliah. Save dan close. Begitu juga ID dosen. Nah, di sini juga kita atur ID dosen dan nama dosen. Kenapa ID ini harus ditampilkan? Karena yang tersimpan adalah ID-nya. ID ini tentunya berformat number tadi ya. Tadi harus ditampilkan. Oke. Ini 2 dan yes. Simpan dan close. Maka kita ubah di bagian form nilai pada ID mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, ini kita tambahkan saja di sini mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, kita save, close. Kita lihat form menu utamanya kembali. Kita nilai. Dosennya dulu ya. Kita tambahkan data dosen. Oke, simpan. Tambahkan lagi misalkan Wasna ya. Nah, seperti itu.
kan. Oke. Selanjutnya di data mahasiswa kita tambahkan mahasiswanya, misalkan maaf, ini name-nya ya, name dulu. Jurusannya misalkan bahasa Arab. Oke, silakan ditambahkan lagi. Kemudian masih mata kuliah sudah ada. Oke, nilai. Nah, jadi kita ambil Doni, kita ambil misalkan ini. Berapa nilainya, misalkan ya tambahkan saja ya. Simpan. Oke. Lagi Doni. Mata kuliahnya berbeda. Dosennya juga. Ya, simpan. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita tambahkan data-data ini, kita tambahkan di sini untuk laporannya. Oke, kita buat untuk laporannya. Pertama, kita buat dulu query design. Jadi yang kita tambahkan di sini adalah tabel nilai, kemudian mahasiswanya, dan mata kuliahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita tampilkan di sini ID nilainya, nama mahasiswanya, name-nya, namanya, kemudian mata kuliahnya, SKS-nya, semesternya, dan nilainya. Nah, seperti itu. Ya. Dosen tidak kita tambahkan karena dia jurusan tidak tambahkan karena dia sudah bisa diambil dari tampilkan dari jurusan ini. Tidak perlu ya. Jadi ini yang kita perlukan untuk menampilkan laporan nilai. Nah, ini kita save, namanya query laporan nilai. Close. Tabel nilai ini ya kita hapus dulu, delete. Oke, kita coba masukkan di menu kita nilainya, dosen penilainya, misalkan nilainya ini, simpan, kita close dulu. Kita di query design ya, kita akan masuk ya, seperti ini. Nah, kita tinggal membuat laporannya. Membuat laporannya, tampilan laporannya yaitu form report. Kita ambil dulu queue laporan, query-nya, dan report. Nah, seperti ini ya. Kita coba kita desain view. Kita coba atur page setup-nya menjadi landscape. Dia tampilannya datar ya. Ini juga bisa kita atur untuk lebarnya. Ya.
Kita save. Namanya laporan nilai. Bukan query lagi ya, query ini untuk menghubungkannya. Kalau reportnya laporan nilai. Ya, di sini laporan nilai. Kemudian untuk laporan ini di bagian desainnya itu property sheet, di bagian reportnya ya. Yang reportnya kita atur pop up-nya yes dan modalnya yes. Juga untuk auto center-nya yes. Nah, itu saja. Kita simpan kembali. Kemudian untuk event-nya, load-nya, macro builder, maximize ya. Artinya ini tampilannya maksimal. Kita save dan close. Kita lihat hasilnya, report view. Nah, seperti ini. Ya. Kita lihat kembali design view. Nah, kita ubah menjadi laporan nilai. Save. Nah, laporan ini juga kita tampilkan di form menu utama. Ya, kita tampilkan di sini. Kalau kita klik nanti muncul laporannya. Tambahkan button. Sini report ya, report operation, open report, next, laporan nilai tadi ya, nih laporan nilai. Next, finish. Adapun untuk captionnya, laporan nilai. Ini kita pilih bottom di bawah. Akan diatur saja. Oke, save. Kita klik laporan, kita buka menu utama. Nah, laporan nilai. Muncul ya. Close dulu ya. Pertama, laporan nilai. Nah, ini satu data di sini ya. Di laporan nilai kita sudah selesai. Oke, ini tutorial dari membuat aplikasi Akademik Kampus sederhana ya. Dimulai dari membuat database, tabel, form design, kemudian query design dan laporan. Akan dicobakan dan sesuaikan dengan kasus kelompok masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.